Itu bagaimana cara kita menghadapi keempat tipe kondisi dari anak buah kita. Tapi memang yang paling ideal itu adalah yang Delegating. delegating. Ya, Maksudnya tidak itu effortless lah. Ya. Effortless banget lah buat saya sebagai Pimpinan. pimpinan Ya. gitu ya. Ini. Karena orang itu punya high competence dan high commitment. Hai guys, selamat ketemu lagi dengan saya Rudi Caniago dalam Leadership Toolbox Podcast bersama Ronald Tuhatu, seorang psikolog, organisasi, dan konsultan sumber daya manusia. Mas Ronald, apa kabar malam? Baik, selamat berjumpa lagi Mas Rudi. Terima kasih loh mau jadi host acara Ya, saya lagi. ketemu lagi saking banyaknya ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari Mas Ronald nih. Ya, dan kayaknya makin banyak pertanyaan nih. Makin banyak. Nah, berhubung dengan pertanyaan tadi yang Mas Ronald bilang tuh, ada seorang teman saya kemarin tanya, Mas ketemu gitu loh. Ya. Dia kemudian kebetulan mempunyai beberapa bawahan lah istilahnya gitu. Tapi dia itu bagaimana cara Mengalami kesulitan. mengalami Pasti. kesulitan. Pasti. Ya, mengalami kesulitan tentang contoh nih, Ya. Mas. Dia memberikan sebuah tugas kepada anak buahnya tapi itu nggak bisa dilakukan sesuai dengan waktu dan oke. target yang dia berikan. Nah, itu bagaimana sih tipsnya mungkin yang Mas Ronald bisa informasikan ke kita? Baik ya, memang ketika kita menjadi seorang pemimpin pada skop yang kecil maupun yang besar, itu kita memang harus memiliki gaya kepemimpinan sesuai dengan anak buah karakter yang kita pimpin tersebut. Dan ini sering jadi permasalahan ya. Tadi yang Mas Rudi katakan, ada orang yang kalau dikasih tugas bisa cepat selesai, Iya. ada yang masih sampai harus ditungguin ya. Nah, kita dapat menggunakan di sini suatu kerangka berpikir atau metodologi yang dikembangkan oleh Ken Blanchard yang namanya situational leadership. Oh, Nah, dari kata-katanya aja kan situational leadership. Kita melihat situasi atau melihat kondisi dari anak buah kita itu atau anggota tim kita itu. Nah, jadi ada dua faktor nih di sini, Mas Rudi. Yang pertama, kita bicara kompetens. Oh, oke. Kompetens itu artinya kemampuan, skill set yang dimiliki oleh anggota tim kita, ya, kompetens. Yang kedua, komitmen. Komitmen ini keinginan, ya, willingness untuk melakukan suatu tugas. Oh, oke. Nah, dua faktor inilah yang akan kita kombinasikan sehingga nanti akan ada 4 kuadran. Oke, sebelum ke 4 kuadran itu Mas, berarti saya sebagai atasan nih, sebagai ini harus dulu menganalisis ini anak buah saya harus punya dua itu, kompetensi dan juga komitmen. Ya, jadi tugas sebagai seorang pemimpin adalah kemampuan untuk mengobservasi, ya, apakah anggota timnya memiliki kompetensi, skill set, ya, mestinya ya, mestinya sebagai seorang pemimpin, Mas Rudi juga sudah punya itu dan bisa tahu apakah orang ini memiliki komitmen untuk mengerjakan tugas. Nah, ini memang akan menjadi salah satu fungsi sebagai seorang pemimpin. Nah, kita masuk satu persatu ya. Nah, di yang pertama, kita sebut dalam kuadran pertama, adalah dia low competence. Jadi kompetensinya ya masih di bawah rata-rata lah. Oh, oke. Nah, tetapi dia mempunyai komitmen yang tinggi. Nah, ini D1 ya, kuadran pertama. Kemudian kuadran kedua, ya low agak some competence lah. Ya, Usam ini ya? Ya ada, ya jadi kalau kompetensi kita perlukan 7 set skill, dia mungkin punya 3 atau 4. Ya. Nah, dan juga agak low commitment nih. Nah, ini yang masuk dalam kategori kuadran D2. Kemudian ada yang kuadran D3, moderate ke high competence dengan variable commitment. Nah, jadi kompetensinya ada, ya, udah mulai agak di atas yang low tadi, tetapi komitmennya juga masih bervariasi, naik turun. Nah, itu dalam kuadran D3. Ya. Sekarang yang terbaiknya yang kita harapkan ada di anggota tim kita adalah kuadran D4, yaitu high competence dan high commitment. Wah, dua-duanya bagus nih. Dua-duanya bagus. Okay. Nah, itu yang paling ideal, yang sebaiknya dimiliki oleh anggota tim kita. Jadi 4 kuadran itu menuntut gaya yang berbeda. Nah, saya ulang lagi, yang pertama D1 low competence, high commitment. D2 low to some competence dengan low commitment. D3 moderate to high competence dengan variable commitment. Dan yang keempat high competence dengan high commitment. Nah, gitu kira-kira Mas Rudi. Ini kan dari sisi kuadrannya itu adalah yang idealnya untuk menentukan ya Mas ya. Betul, menentukan gaya kita nanti. Gaya nanti kepada itu. Tapi sebenarnya semua ini tuh apakah ada satu perusahaan itu yang satu divisi lah atau sana buah itu akan mempunyai 4 macam kuadran ini? Ya, akan bisa sebenarnya
ini juga kan hasil penelitian Ken Blanchard setelah dia mengadakan banyak riset Iya. ya. Dan ini juga hampir pengalaman saya pribadi juga ya. Saya menemukan keempat itu dalam jumlah yang berbeda-beda. Nah, tentunya yang kita impikan semua ada di D4 ya. D4 high semua ya. competence sama Ya, high ya, commitment. ya, ya. 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 Tapi ya kadang-kadang juga kita punya yang low competence, low commitment. Berdasarkan pengalaman Mas Ronald nih kan, Ya. saat gue punya nih anak buah ada 5 lah gitu loh. Tapi kan nggak semua, gue mau ini delegasi pekerjaan itu ke seseorang yang benar-benar bisa sebagai pelaksana lah gitu. Kalau Betul. nggak, kalau saya nggak ada, dia bisa melakukannya gitu loh. Iya. Tapi kalaupun saya nggak mendapatkan yang kuadran 4, Iya. itu apakah masih bisa saya diperbantukan atau memang ya udah saya harus melakukan itu lagi? Masih bisa, kita masih tentunya keempat tipe dari anggota tim itu Iya. memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Ah. Nah, kita coba masuk ya. Misalnya tadi, ya dia low competence tapi high commitment. Komitmennya dia. Ini Nah. berarti semangatnya ada gitu. Ada ya? semangatnya. Iya. Nah, itu kita harus directing, harus banyak pengarahan. Nah, jadi misalnya karena kan kompetensinya kurang. Iya, iya, iya. Nah, jadi kita harus rajin nih ya. Cara untuk membuat slide presentasi itu seperti ini. Iya, iya. Nah, cara mengerjakan tugas. Nah, itu makanya gaya kepemimpinan cocok adalah untuk orang ini directing. Saya harus punya kemampuan untuk mendirect. Mendirect. Karena dia nggak apa-apa, didirect nggak apa-apa. Iya, iya. Dia mau, dia punya Iya, ini. iya, Cuman iya. memang dia lemah dalam kompetensi. Oke, ini saya ngebayanginnya lu kerjaan ini begini. Oh iya ya Pak, baik, baik. Iya, Semangat itu. ada, tapi ada memang- semangat. Nah, Oh dia, iya. dia mau dikasih tahu. Iya. Nah, itu directing, ya. Kemudian kita masuk ke yang kedua tadi. Dia low atau some competence. Nah, berarti dia kompetensinya sudah mulai ada nih. Iya. Dan tetapi low commitment. Mhm. Nah, ini kita harus beri coaching. Oh, oke. Banyak pembimbingan ya. Pembimbingan dalam bentuk teknis juga dan juga motivasi. Memberikan coaching kepada dia. Ini loh bagaimana cara mengerjakan ya. Bisa jadi coaching kita juga sebagai manajernya atau kita minta ke orang lain. Oh, Nah, oke. itu bisa. Iya, Jadi iya. gaya coaching kita terapkan kepada Untuk orang-orang yang tipe D2. low commitment ya. Ya, dia low commitment tapi Ya, ada low ada. dan some competence. Ya. Nah, kita masuk ke yang tipe D3 tadi. Moderate to high competence. Nah, ini udah moderate, udah naik. Udah mulai levelnya tinggi Udah dikit ya. Dengan variable komitmen. Orang komitmennya naik turun. Oh, iya, Nah, iya. Biasakan Ini kadang- komitmen ini bisa dihubungkan dengan mood juga nggak sih Mas? Iya, mood ya. Oh, Jadi oke. kadang-kadang kan juga kan kalau misalnya Mas Rudi ada masalah di rumah tangganya, Iya. kalau ada masalah dengan lagi nggak enak moodnya, Iya. orang kan naik turun ya. Nah, itu kita perlu supporting. Ah. Karena ingat kompetensinya Oke, tinggi kan. oke, oke. Yang masalah nih cuma komitmennya Iya, aja. iya. Nah, kita support. Ada apa sih? Nah, kita aja bicara kenapa ya. Nah, kenapa Anda mengalami hal tersebut Iya. ya? Apa kendalanya? Oh, saya mungkin ada masalah nih Pak, anak saya sakit. Nah, itu kan. Oh, iya. Jadi saya terpaksa datang ke kantor agak terlambat. Kita harus berikan bantuan, dorongan, supporting. Nggak usah khawatir dengan kompetensi dia. Sebenarnya dia udah low sama moderate ke high. Iya, Nah, ibaratnya dia modalnya udah ada udah ya. ada Pak? kompetensinya, ya. udah ya. Nah, itu yang tipe D3 kita harus memberikan supporting. Oke. Nah, ini yang tipe ideal yang semua orang impikan adalah yang D4, high competence dan high commitment. Nah, untuk orang-orang yang dalam kategori ini, gaya kepemimpinan yang paling tepat adalah delegating. Kita memberikan delegasi tugas kepada yang bersangkutan karena apa? Dia sudah punya kompetensi, ya, skill set yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas tersebut sudah dimiliki, dan juga dia memiliki komitmen. Komitmennya tinggi. Jadi tidak perlu lagi dimonitor secara detail. Nah, cukup bisa kita delegasikan, hanya diberikan misalnya ini gambaran besarnya, targetnya sampai kapan, dan ini apa yang saya harapkan. Nah, itu bagaimana cara kita menghadapi keempat tipe kondisi dari anak buah kita. Tapi memang yang paling ideal itu adalah yang Delegating. Delegating. Ya, Maksudnya tidak itu effortless lah. Ya. Effortless banget lah buat saya sebagai Pimpinan. gitu ya. Ini. Karena orang itu punya high competence dan high commitment. Mas Ronald, saya mau tanya nih. Tadi kan sudah diinformasikan tuh ada D1, 2, 3, dan 4 gitu. Dan Mas. gaya-gayanya. Gaya-gayanya. Oke, 4 tuh ideal Mas. Tapi memang kebetulan kalau memang saya mempunyai bawahan tuh yang masih dari stratanya tuh D2 gitu loh. Iya. Dia itu dengan pola yang tadi diinformasikan Mas Ronald itu bisa kemungkinan dia bisa naik ke D4 seperti Bisa sekali. Kan kalau kita pahami bahwa tugas sebagai seorang manajer juga kita atau pimpinan memberikan pelatihan. Iya. Katanya. Kalau orang itu dengan berjalannya waktu, dia bisa memiliki kompetensi tersebut, yang tadinya kita directing, tentu nanti kita bisa supporting. Oh, Kita bisa oke. kalau dia naik terus, nanti high competence dan high
komitmen. Jadi memang tugas seorang manajer adalah bagaimana kita membuat orang yang tadinya low competence bisa menjadi high competence. Ya. Dan juga untuk menjaga mood, kalau istilahnya Mas Rudi itu moodnya karyawan yang tadinya tidak komitmen jadi naik komitmennya. Gitu ya. Nah, jadi seorang bisa yang tadinya kita dengan gaya directing, dengan berjalannya waktu, kita akan meng-coaching dia, supporting, dan akhirnya nanti pada delegating. Jadi bisa ya timnya. Jadi kita tidak berarti bahwa orang itu akan terpuruk saja di gaya tertentu, di kemampuan tertentu. Orang itu kan berkembang. Bahkan orang yang delegating pun bisa nanti turun. Bukan turun ya istilahnya, yang tadinya kita delegating sekarang kita harus supporting karena apa? Pekerjaannya berkembang, job desk-nya berubah, atau ada teknologi baru sehingga kompetensinya yang tadi tinggi sekarang jadi agak moderate. Nah, jadi itu bahwa kita sebagai seorang manajer kita harus mempunyai repertoar keempat gaya tersebut untuk bagaimana bisa memahami dan mengobservasi pada saat mana kita menggunakan gaya tertentu. Oke. Itu lebih kemampuan, bukan dituntut dari karyawan aja ya. Saya sebagai pimpinan juga harus mempunyai kemampuan itu. Ini pertanyaan agak-agak di luar konteks sih, Mas. Seandainya itu ya nggak ada nih, tidak ini apa? Jangankan mendapatkan yang ideal, yang 1, 2, 3 aja tuh susah banget didapetin karyawan itu. Apa tipsnya dari Mas buat saya? Ya kalau dia memang udah low competence, low commitment dan nggak bisa di directing pun nggak bisa. Mungkin Mas Rudi harus mencari siapa kompetitor perusahaannya Mas Rudi dan berikan orang itu kepada kompetitornya. Jadi biar ini bahasa psikolog ya, gampang. Lu serahkan aja kepada kompetitor gitu ya. Jangan juga menikmati. Tapi amit-amit ya Mas ya, semoga enggak lah ya. Alhamdulillah sih memang masih punya bawahan yang masih bisa dibentuk sehingga bisa mencapai D4 yang saya cuma ngasih itu delegating aja. Saya nggak usah sampai turun sampai directing dan lainnya gitu Mas. Dan ini memang ini ya kalau kita lihat dalam mata rantai perusahaan, makanya pentingnya pada saat wawancara. Nah, wawancara di awal pada menerima karyawan ya, pastikan kita bisa membuat uraian jabatan yang benar-benar menggambarkan pekerjaan tersebut, persyaratan jabatannya apa, proses interviewnya, proses rekrutmennya. Nah, kalau itu baik, kita tidak akan mendapatkan orang yang low competence. Nah, kalau komitmen kan orang naik turun ya. Ya, betul. Ya, kalau kita sedang punya masalah di rumah, ada karyawan yang anaknya sakit, tentunya mempengaruhi pola pikirnya, mempengaruhi pemikirannya. Nah, itu kita harus beri motivasi. Tetapi kalau kompetensi itu bisa kita screen pada waktu orang itu masuk ke organisasi kita. Itu by the book tuh masih bisa. Bisa diinikan ya. Baik Mas Ronald, ini menarik banget hari ini sharing kita, pembicaraan kita mengenai kompetensi dan komitmen. Dan itu dalam hal ini saya menangkap sih bukan hanya dari sisi orang sebagai pimpinan, tapi kita juga mendalami itu bawahan kita seperti apa. Jadi ini benar-benar dua pihak harus saling mensupport each other. Ya, memang jadi memang tugas manajer adalah atau pimpinan ya memahami karakteristik dari anggota sendiri. Ya, jadi ketika kita sudah tahu karakter dari atau situasi kondisi dari anggota tim kita, kita akan bisa menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat. Nah, sehingga orang itu akan bisa produktif. Baik Mas, jadi ini ada 4 kuadran ya, D1, D2, D3. Yang paling bagus itu adalah D4 di mana ini adalah untuk para karyawan kita. Dan saya rangkum lagi sebagai seorang pimpinan, saya itu harus mempunyai kemampuan, ability sebagai pimpinan itu mempunyai directing, saya harus bisa coaching, saya harus juga bisa supporting, dan apalagi saya harus bisa mendelegating sehingga pekerjaan saya juga bisa berbagi dengan seluruh karyawan di bawah. Betul, jadi kita mencocokkan situasi dengan gaya kita. Nah, itulah makanya disebutkan oleh Ken Blanchard sebagai situational leadership. Semoga ini bermanfaat untuk Mas Rudi dan untuk para penonton podcast kita begini. Baik, terima kasih banyak Mas Ronald. Terima kasih Mas Rudi ya untuk menjadi hostnya acara ini lagi pada hari ini ya. Guys, itu tadi perbincangan sangat menarik sekali mengenai bagaimana seorang kepemimpinan dan juga anak buahnya dalam melakukan pekerjaan di sebuah company atau perusahaan. Itu sangat menarik sekali. Kita akan ketemu lagi dengan pembicaraan yang lain dengan saya host tamu pada hari ini, Rudi Caniago, dalam Leadership Toolbox Podcast bersama Ronald Tuhatu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.